terkait apa Kak mungkin Kak? Data pribadi. Yang illegal akses itu ya. Ya. Nah, Inara kemarin kan sempat bilang katanya mau negosiasi. Apakah ini termasuk dalam salah satu poin negosiasi nggak sih buat pencabutan illegal akses ini? Kenapa masih berjalan gitu? Apa dibicarakan nggak sih? Ya itu juga makanya saya bingung. Kemarin kan sempat ketemu perwakilan dari masing-masing keluarga besar kita berdua. Kok jadi nggak kelar-kelar ya? Karena kan di awal maunya kan dia damai, sama damai. Dia bilang mau ngasih waktu 12 hari. Ternyata jadi hampir 20 hari ya nggak selesai. Jadi ya apa ya? Saya juga bingung maunya apa dia. Sempat mempertanyakan juga nggak sih Kak ke pihak sana kok kenapa tidak masih ada proses hukumnya, belum ada pencabutan. Lagi diusahakan kita memang cari jalan perdamaian dengan mereka gitu tadi. Saya mengundang Firgon tapi Firgon nggak datang gitu. Saya WA nggak dijawab. Saya mengadakan tadinya persuasi dengan mereka. Apa sih mau mereka gitu. Cuman kan dari mereka bikin statement terus, bikin video terus, menghina-hina kita gitu kan. Jadi bilang hina, nothing lah apa gitu. Tapi buat saya ya udahlah, maksudnya apa sih dan pikirin mereka gitu, kenapa sih mesti panjang-panjang gitu, apa sih kekurangan kita gitu. Waktu nikahnya aja Firgon nggak punya duit, saya yang modalin ya kan, nikah di Grand West ya namanya itu saya yang modalin gitu. Cuman ya Firgon nggak inget gitu dengan kebaikan kita, datang ke Kelapa Gading gitu kan, minta mohon sama saya juga sama keluarga. Tapi dulu memang Firgon juga nothing juga ibaratnya kan, nggak ada apa-apa gitu. Cuma memang jangan diumbar-umbar kayak gitu kan, malu-malu ngapain gitu. Kan orang kan pasti kan rata berputar ya gitu. Harus saya setuju aja sih. Cuman yang kedepannya ini makanya kemarin katanya Ina sama adik saya sudah ketemu sama omnya tuh, katanya 2 hari katanya ya sama semuanya katanya mau diadakan nanti dia dah mau cabut berkas semuanya, tapi nyatanya duduk 2 hari nggak ada, Bahkan diblokir. iya bahkan nomor telepon adik saya semua diblokir. Mestinya kan mereka kan kasih apa ya, tindak tanduk yang baik lah gitu ke kita gitu. Iya. Tapi itikat baik kedua belah pihak untuk negosiasi itu disampaikan nggak sih ke penyidik bahwa udah ada itikat baik nih, kita udah mau berdamai sebenarnya? Sudah. Tadi disampaikan. Sudah, bahkan kan maksudnya bisa lihat lah dari sosmed aku kan ada foto kita berempat gitu ketemu, dan ketemuan itu sudah beberapa kali, bukan cuma sekali doang, 3 kali. Cuman yang terakhir itu kan kita diajak ke SCTV Tower, ke tempat kantor manajernya, teman ternyata aku nggak dikasih naik kan, dikasih ketemu sama berkaitan di sana. Ya, jadi aku nggak tahu selama 3 jam percakapan mereka ngomongin apa. Aku sama abang aku ya nunggu aja di bawah, nggak jelas gitu nasib kita. Gak diizinkan naik itu kenapa Kak mungkin Kak? Nggak tahu, aku nggak tahu maksudnya ada putusan apa yang mereka buat, ada maksud apa, tujuan apa sebenarnya di balik itu. Nggak tahu. Itu persisnya kapan? Kenapa? Itu yang persisnya kapan yang Kakak dilarang itu ya, kakak dilarang di kantornya itu? Sudah minggu lalu. Sekitar 2-3 minggu yang lalu. Kak Inara mungkin cukup kecewa juga nggak sih dari negosiasi kemarin, bisa dibilang sia-sia, nggak berbuah hasil? Kecewa juga sih. Kecewa, tapi nggak kaget karena sejauh aku berumah tangga sama Firgon, memang dia agak susah untuk mengambil keputusan. Sejauh ini kamu pengen apa lagi? Kita pengen tindak apa lagi? Sepertinya sudah tutup, maksudnya sudah tidak komunikasi lagi kan di antara kalian. Selanjutnya mau lagi? Ya, lihat aja lah gimana berjalan. Berarti komunikasi sudah benar-benar putus ya Kak dengan pihak Firgon sampai dengan saat ini? Sepertinya begitu sih. Iya. Sepertinya begitu ya. Diputuskan sebelah pihak. Berarti dari pihak sana sudah menutup ya? Ya.
Itu. Tapi kalau dari pihak Kinara sendiri mungkin udah ada berapa yang dicabut nggak sih? Kayak gugatan atau apa? Udah ada pencabutan belum? Ya justru itu kan kita mesti sama-sama kan kalau bicara mesti bareng. Kayak gimana kalau cuma ada saya doang? Bisa cuma etiket baik itu kan harus dari kedua belah pihak, harus cuma sebelah pihak. Ya harapannya ya teman-teman media atau netizen bisa bantu lah mungkin untuk pihak Virgon apa ya mau besar hati lah. Kak Inara, minta sedikit tanggapan dong Kak, yang perihal yang di Instagram yang kan terlihat netizen bilang bahwa kakak terlihat rambutnya itu seperti apa sih Kak? Udah cukup ramai nih Kak, minta komennya begitu. Bagaimana? Oke. Ya sengaja aja gitu kakak tahu. Nggak ada rambut siapa? Oke. Berarti memang itu tidak ini ya Kak, tidak terlihat sama sekali orangnya. Iya. Kak Inara, dirimu mungkin cukup capek nggak sih Kak terkait dengan kasus ini yang bisa dibilang tuh cukup panjang dari tahun kemarin hingga sekarang? Capek, pengennya udah kan lagi ini udah bentar lagi mau masuk bulan puasa kan, ngapain sih, kita pengennya fokus ibadah aja gitu kan. Dengan adanya kasus ini bergulir terus kan jadi ngurang-ngurangin pahala ya. Ya aku berharap sih maksudnya bukan cuma, semoga ya Islam ini bukan cuma di KTP aja gitu loh, benar diterapin gitu. Tapi kalau dari abang gimana nih bang mungkin kelanjutannya? Iya dari kita tadi terima kasih untuk Bang Bara ya. Bang Bara sebagai penyidik sudah objektif menilai kasus ini, dan ini kan murni masalah pribadi ya, masalah keluarga. Dan kami juga cukup kaget ternyata laporan dari Bapak Virgon terkait data pribadi yang diungkap itu dibenarkan oleh dia. Berarti kan dia setuju dengan isinya, dengan perselingkuhan yang terjadi gitu. Tapi kami menyayangkan dari Bapak Virgon kok sebagai pihak yang harusnya berbesar hati mengaku salah malah terus melawan kami terus gitu. Itu yang menjadi poin kami sih. Tapi kami lihat ya dari pihak Polda Metro Jaya pasti akan sangat objektif lah dalam menilai kasus ini. Saat ini tahapannya udah sampai mana sih bang? Apa udah sidik atau masih penyelidikan? Sudah Saat sidik, ini? sudah sidik. Udah naik sidik ya bang? Tapi belum ada penetapan tim status. Tidak ada. Bang kan sampai saat ini tuh pihak Kak Inara aja itu ya masih terlihat mondar-mandir Polda gitu kan. Apa emang dari pihak sana belum ada pemanggilan atau seperti apa? Dari pihak sana tadi kami tanya juga sudah ada BAP dari Bang Iya Virgon harusnya kan ya. ada BAP atau Cuman mungkin saksi. tidak terpublikasi ya. Berarti memang sudah ada memenuhi panggilan ya Iya. dari sini ya? Cuma kami menyayangkan kok niatnya kayak mau menjarakan mantan istri sendiri gitu loh. Ini kan ibunya anak-anak, kenapa mau dipersulit lagi gitu. Udah sulit, makin sulit. Agenda berikutnya kapan bang? Belum tahu. Belum tahu, nanti kami koordinasi dulu. Kalau dari Kak Inara sendiri ada nggak sih pesan untuk Bang Virgon jika Merasa melihat tayangan dipersulit ini? nggak sih? Tadi kan Bang Dipersulit dia sama siapa? bilang maksudnya ya bertele-tele Dengan pihak ini atau pihak sana pihak Bang. kalau kegiatan kayak begini berarti mempersulit kan? Gitu. Dan tindak tanduk dia kan berarti kan buat saya nggak gentle gitu. Kita panggil, kita telepon atau nggak diangkat juga berarti kan dia mempersulit kan gitu. Kemungkinan memang dia mau putus hubungan di sini gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih, kita akan hadapi terus sih apa yang juga ya rintangannya. Aku yakin sih apa ya, dia kan mungkin lalu tuh buat anak. Saya sebagai bapak yang bijak, dia juga harusnya tahu bahwa menyakiti ibu dari anak-anak juga bukan perbuatan yang mulia, yang bijak, yang bisa ditiru sama anak-anak. Bukan merupakan suatu contoh yang baik buat anak-anak gitu. Apalagi sampai mempersulit keadaan ibunya, bukan cuma mempersulit nafkahnya aja yang sudah turun keputusan di pengadilan. Berapa yang ditransfer, berapa, nggak usah deh yang transfer yang sesuai dengan putusan pengadilan, yang benar-benar secara fakta aja deh. Bulan anak-anak 75 transfer 20, sisanya kalau bukan saya harus kerja gimana, sekarang masih harus saya mau menjadikan saya kayak saya nggak tahu ya itu dia dan orang-orang sekelilingnya ini maunya apa. Cuman saya yakin saya dan orang-orang
Saya juga pasti bahwa baik gampang itu untuk mempertanyakan kebenaran apakah pasangan kita ini benar melakukan selingkuh itu kan. Kemudian kita melakukan itu juga apa ya, mau seperti apa lagi karena beliau itu kan kepala keluarga, tulang punggung. Saat itu aku belum ada penghasilan, aku masih pakai cadar, ibu rumah tangga. Aku harus mikirin bayar tagihan yang berjalan, sedangkan dia pergi, bukan duduk bareng untuk klarifikasi, tapi dia malah pergi ngilang. Dan aku tanya ke orang-orang circle-nya dia, Melindungi semua. semuanya tutup pintu keadaan dia. Aku gak nyangka gitu orang-orang yang aku kenal dekat selama ini, aku percaya selama ini, aku harap bisa untuk menengahi kita, kok malah menutupi. Bukankah itu bagian dari persekongkolan terhadap tindak kejahatan? Gimana hati nurani kalian? Apa sih sebenarnya agama yang kalian anut sampai segitunya kalian sama sekali nggak mau memediasi suami istri yang sedang bertikai, sampai masalah ini berlarut-larut segini lamanya. Anak-anak menanyakan bapaknya di mana, masih belum cukup juga, masih harus memenjarakan ibunya. Coba tanyakan hati nurani kalian. Itu aja dari saya. Kayaknya mungkin Starla sendiri menanyakan apa sih terkait ayahnya kayak Kan sudah besar nih, udah ngerti, udah lihat sosmed gitu kan. Saya nggak bisa berbuat apa-apa atas semua asumsi yang anak-anak saya mungkin nanti akan berpikir tentang bapaknya, karena mereka itu manusia, mereka punya pemikiran juga, mereka anak-anak yang cerdas, dan mereka nggak butuh lirik lagu, mereka butuh perbuatan, action yang nyata dari seorang ayah yang bertanggung jawab, yang punya hati nurani, yang bisa menghargai ibunya. Itu sih, itu aja. Terima kasih semuanya. Tambahan dari Ya, boleh Bang. lawyer sih, tadi kami terima kasih ya karena dari Pak Henry Umbara dari penyidik mengizinkan untuk Instagram Ibu Inara masih boleh digunakan untuk mata pencaharian, menjalankan kontrak-kontrak selama ini, jadi tidak disita gitu. Nah dengan kejadian ini kan masa Bapak Firman tidak berpikir kalau Instagram Ibu Inara sampai disita oleh polisi, nanti anak-anak seperti apa gitu. Negara kita ini udah negara kedua yang fatherless kan. Itu Pak Erick Thohir yang mengatakan sendiri. Masa mau diwujudkan lagi? Negara fatherless itu. Bang sama lawyer agak ada hubungan. Jadi saya udah komunikasi tapi tanggapannya tidak serius. Oh sampai sama lawyer juga nggak ada. Serius Nggak lah. ada, gitu. Tidak serius. Terakhir kan update-nya mereka mau restoratif justice dengan kita kan. Tahun lalu itu. Tapi sampai sekarang belum ada. Jadi kami juga berharap besar lah penyidik. merasa digantung ya Bang berarti? Iya, merasa digantung. Jadi tidak ada kepastian hukum juga untuk klien kami. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih siapa Bang?